membuat video giveaway dengan mewawancarai salah satu mahasiswa aktif yang berada di Sumeneb, yaitu Universitas Wiraraja. Dan saya akan mempertanyakan pertanyaan tentang pertama, sejarah kemerdekaan Indonesia, Pancasila, dan nama-nama tokoh pahlawan yang ada di Indonesia. Dan setiap pertanyaan benar saya akan kasih 10.000, dan setiap jawaban yang benar saya akan kasih 10.000 serta total hadiah 100.000. Sebelum memasuki sesi pertanyaan pertama, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kadir dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, angkatan 2023. Tanpa basa-basi, mari kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, coba sebutkan 5 sila Pancasila beserta simbolnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol rantai. 3. Persatuan Indonesia dengan simbol pohon beringin. 4. Perayaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusuhan perwakilan dengan simbol kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan padi. Benar, selamat, Anda mendapatkan 10.000. Pertanyaan kedua, apa isi sila ketiga Pancasila? Mohon maaf, pertanyaan itu saya kurang tahu. Baik, saya akan menjelaskan jawabannya. Isi dari sila ketiga ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta pentingnya menjaga keutuhan dan integritas negara. Sila ini menjadi landasan bagi persatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. Itu jawabannya. Oke, siap. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman di Jalan Kemerdekaan Timur nomor 56 Jakarta. Beliau membacakan teks tersebut didampingi oleh Muhammad Hatta, dan momen itu menjadi tonggak sejarah berdirinya negara Indonesia dan merdeka. Nah, selamat. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Siapa Panglima Besar TNI yang dikenal dengan strategi perang gerilya? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Panglima Besar TNI yang dikenal dengan strategi perang gerilya adalah Jenderal Sudirman. Dia memimpin perjuangan melawan Belanda dengan taktik bergerilya, meskipun sedang sakit parah, dan menjadi simbol keteguhan serta kepahlawanan bangsa Indonesia. Benar, selamat. Dan pertanyaan kelima, dalam lambang Garuda Indonesia terdapat kata, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Tolong jelaskan apakah arti dari kata Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tapi tetap satu dua. Ungkapan ini menggambarkan persatuan Indonesia di tengah keberagaman suku, agama,
budaya, dan bahasa. Benar. Pertanyaan ke-6. Salah satu pahlawan kemerdekaan Indonesia yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tolong jelaskan kepada saya, apa kontribusi Muhammad Hatta dalam kemerdekaan dan pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Muhammad Hatta berkontribusi besar sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno pada 17 Agustus 1945. Ia juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia dan berperan dalam menyusun dasar-dasar negara serta kebijakan ekonomi kerakyatan yang di awal kemerdekaan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka? Maaf, saya tidak tahu. Baik, saya akan bantu menjawab atas soal tersebut. Pancasila dianggap sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilainya fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tanpa mengubah prinsip dasarnya, Pancasila memberi ruang untuk dialog, dinamika sosial dan budaya, sehingga tetap relevan dalam berbagai kondisi masyarakat. Itu jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah singkatan dari BPUPKI dan apa tugas dari BPUPKI? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Singkatan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah menyusun dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Oke. Pertanyaan ke-8. Coba sebutkan nama-nama pahlawan yang Anda ketahui. Nama-nama yang saya ketahui adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Terus Patimura, Kunyadin, Kartini, Suebarjo. oke, benar. Pertanyaan selanjutnya, setelah BPUPKI, kali ini adalah PPKI. Apakah singkatan dari PPKI dan jelaskan tugas-tugas dari PPKI? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala hal untuk kemerdekaan Indonesia. Dua, menyusun dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, membentuk pemerintah sementara setelah kemerdekaan. Empat, memilih presiden dan wakil presiden Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Maaf, saya tidak tahu terhadap pertanyaan tersebut. Baik, saya akan bantu menjawab pertanyaan tersebut. Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena dia berjasa besar dalam merintis pendidikan bagi rakyat Indonesia melalui pendidikan taman siswa pada tahun 1922, melalui yang memberikan kesempatan belajar kepada semua golongan tanpa diskriminasi. Ia juga memperkenalkan asas pendidikan yang humanis dan nasionalis dengan semboyan yang terkenal Ingarso Sumburudo Ingmarjo Mangunkarso
Tuturi Udayani. Sekian pertanyaan dari saya dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan saya berterima kasih atas pemberian hadiahnya seharga senilai 80.000. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.